jumlah kasus sifilis yang kita temukan itu banyak yang ditemukan tapi kemudian tidak kita obati. Kita tahu 2020, 2021, 2022 kan masa-masa pandemi COVID-19 ya. Nah, itu semakin besar gapnya. Ada 18.000, bahkan terakhir 2022 itu ada 20.000 kasus, tapi kemudian eh, jumlah yang diobati itu juga makin menurun sekitar 60 sampai 65%-nya. Nah, jadi tentunya pertama kasus yang tidak diobati ini tentunya akan menjadi sumber penularan ya untuk yang lain. Karena kita tahu sebenarnya secara klinis sifilis itu bisa hilang ya, model ulkusnya atau luka di kulitnya. Tapi sebenarnya dia sudah bisa kemudian menjadi pembawa penyakit sifilis itu yang bisa menularkan kepada orang lain. Jadi dia menjadi carrier. Nah, inilah yang kemudian menularkan banyak, termasuk juga kepada istrinya atau ibu rumah tangga. Kita tahu penularan sifilis ini ada 3 cara ya sebenarnya. Yang pertama adalah tentu melalui perilaku hubungan seks yang beresiko, nggak pakai alat pengaman atau kondom, itu bisa menularkan karena memang dia menular melalui cairan tubuh, artinya bisa menular terutama misalnya dari air mani, kemudian juga melalui air liur, itu bisa terjadi ya selama ada perlukaan sehingga bisa masuk bakterinya ini. Yang kedua adalah penularan secara vertikal, yaitu dari ibu ke anak. Nah, jadi sifilis ini dua yang terbesar adalah dari kedua model transmisi penularan tersebut. Nah, yang ketiga itu memang jarang terjadi, misalnya penularan yang terjadi saat melalui darah, yaitu misalnya orang yang ditransfusi, kemudian darah yang ditransfusikan tadi itu tidak ada screening untuk darah tersebut. Karena biasanya kita lakukan pemeriksaan ya untuk penyakit-penyakit yang menular melalui darah tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya mengapa menjadi perhatian kita, karena tadi ya kita melihat ada tren peningkatan jumlah kasus sifilis ya. Walaupun jumlah kasus sifilis pada anak itu kalau kita lihat angkanya pada usia 1 sampai 4 tahun ya, itu kurang lebih ada 4,2% kasus. Nah, kita tahu kan kalau anak sampai usia 14 tahun ya, umumnya kan dia tidak melakukan perilaku seks yang beresiko ya, biasanya sangat jarang. Tapi kita juga menemukan angka pada anak usia 5 sampai 14 tahun, prevalensi daripada sifilis itu cukup besar ya kalau kita lihat angkanya ya, sekitar 10% ya. Mengapa menjadi perhatian kita? Karena ibu yang positif sifilis ya, itu selama kehamilan belum sampai anaknya cacat ya, tapi ibu yang sifilis positif di dalam darahnya, dia itu bisa dalam kehamilannya itu terjadi keguguran berulang. Nah, selain itu juga kematian bayi pada saat di kandungan, dan bahkan bisa juga terjadi kematian bayi setelah beberapa saat dilahirkan. Ada kelainan bawaan yang bisa terjadi pada anak kalau kemudian dia mendapatkan penyakit sifilis yang diturunkan dari ibunya ya. Nah, kelainan bawaan itu seperti apa? Itu bisa misalnya hidungnya yang berbeda, ada gigi yang tidak teratur seperti itu. Nah, jadi tentunya kelainan kongenital inilah yang tidak kita harapkan ya terjadi pada anak-anak. Yang baru pertama kali terinfeksi itu kita sebut sebagai sifilis primer. Kemudian ada yang disebut sebagai jadi gejalanya masih akut ya. Kalau kemudian gejala yang primer tadi kita masih merasa demam, sakit waktu kencing ya kan, kemudian dirasakan nyeri di seperti perlukaan kulit gitu ya, yang kemudian seperti luka terbuka. Tapi ini biasanya ada di sekitar alat kelamin biasanya luka ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai sifilis primer. Nah, kalau yang sekunder ini adalah yang tadi tidak ada gejalanya ya, tetapi kadang-kadang bisa muncul berapa lama kemudian
gejala tersebut bisa muncul kembali. Itu yang kita sebut sebagai sifilis sekunder. Kemudian kalau kita lihat yang laten itu yang tadi gejala klinisnya sudah hilang, demamnya sudah hilang, nyerinya sudah hilang. Tapi kalau kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan tes cepat ya, dengan diambil darahnya, kita masih menemukan darahnya itu positif sifilis. Nah, itu kita sebut sebagai laten. Sebenarnya kalau kita lihat penularan sifilis ini merata ya, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan ya. Kalau kita lihat memang kota-kota besar tertinggi ya, seperti Jakarta, kemudian Semarang, Jawa Barat, Surabaya, Medan, Makassar itu yang melaporkan kasus sifilis cukup tinggi. Bukan berarti yang kemudian cakupannya rendah, sifilisnya itu sudah rendah ya, karena kita tahu bahwa mungkin belum banyak yang menotifikasi penyakit sifilis ini ya, karena mungkin kita tahu sebagian besar umumnya penderita penyakit sifilis laki-laki itu malu untuk datang berobat dan biasanya mereka mendatangi apotek untuk mendapatkan pengobatan secara mandiri ya. Nah, ini yang seringkali membuat tadi sifilis ini jadi lebih cepat menular dan masih ada di dalam masyarakat karena pengobatan yang tidak tuntas dari penderita sifilis ini. Sebenarnya pengobatan sifilis itu gampang sekali. Jadi kalau kita lihat ya, pengobatan sifilis itu kan cukup dengan pemberian antibiotik ya. Itu namanya benzathine penicillin disuntikan ya 2 kali itu sudah bisa memberikan selesai pengobatannya. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan diberikan doksisiklin juga bisa diberikan pada pengobatan orang dengan sifilis tadi. Sebenarnya kalau kita lihat ya pengobatan sifilis itu tidak lebih dari 2 minggu ya. Memang misalnya ya setelah pemberian suntikan terus masih ditemukan gejala penyakit gitu, itu dilakukan biasanya kultur seperti itu untuk melihat apakah masih ada bakteri Treponema pallidumnya sehingga perlu penambahan pengobatan atau tidak.